Jangan bikin, dan itu kan kemarin IPW juga ngomong ada aliran dana ke gedung dewan, itu ada aliran dana, diduga ada aliran dana dari Ferdi Sambo, diduga kuat. Soalnya ada Bamsud ngomong begini, ya kan? Apakah Pak Bamsud ini juga nerima dana? Periksa dong, periksa. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesan ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, kasus Ferdi Sambo ini kan sering gua bilang juga, sering gua sampaikan akan menyeret banyak nama kalau memang benar-benar mau terbuka, mau benar-benar jujur gitu. Nih contohnya, kemarin IPW juga ngomongin tentang aliran dana yang diduga masuk ke anggota DPR. Ya, ini ada berita begini dari CNN nih. Ketua MPR Bamsud dilaporkan ke MKD diduga bela Ferdi Sambo. Nih Pak Bamsud tuh. Ya, Pak Bamsud. Kita baca dulu ya. Ini 9 Agustus loh. Lama loh berita ini. Tapi ini harus tahu orang. Duitnya Ferdi Sambo ini kemana-mana. Serius. Apalagi kalau kita ngelihat pembentukannya Satgasus itu, Tito Karnavian itu setelah ada demo kalau nggak salah. Nanti kita bahas itu. Kalian harus tahu itu kemana-mana. Makanya itu PPATK pentingnya, PPATK untuk menyelidiki aliran dana rekening Ferdi Sambo CS, termasuk istrinya, termasuk ajudan-ajudannya.
Ketua MPR Bambang Susatyo alias Bamsud dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD terkait dugaan pelanggaran etik lantaran dianggap membela Irjen Verdi Sambo. Laporan diajukan sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Bersatu, Pekat IB. Ya, bagus. Bagus, laporin. Yang begini laporin. Ya, kita kalau ngelihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat ini laporin. Jangan ragu. Kita aja udah ngegugat berapa tuh ya? Presiden kita gugat, Menkes kita gugat, Menkominfo kita gugat, Mendagri Pak Dito juga kita gugat, Satgas Covid, Menteri Perhubungan, ya kita gugat. Karena diskriminasi banyak, ada 3 kasus kita di PT UN. Gugat secara konstitusional. Kita nggak boleh ngebiarin Indonesia ini diacak-acak begitu dengan, kalau rakyatnya harus taat hukum, pemerintahnya juga harus taat hukum dong, pejabatnya harus taat hukum dong. Emang lagi parah-parahnya sih ya, sampai aparat penegak hukum. Bukan cuma polisi yang berbuat salah guys, bukan cuma oknum polisi yang berbuat salah. Ya, ini polisinya polisi. Gimana lu? Alhamdulillah, tadi kami sudah melaporkan ke MKD DPR terkait dengan pernyataan dan narasi Ketua MPR yang sangat kami sesalkan. Dan kami mengecam terkait dengan pernyataan Ketua MPR yang menggiring narasi seolah-olah FS dan keluarga jangan disalahkan. Kata Infokom DPP Pekat IB Lisman Hasibuan di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 9 Agustus. Iya Pak, benar Pak. Wah, kita dukung. Lisman menduga Bamsud telah melakukan pelanggaran kode etik lewat pernyataannya yang diduga membela Irjen Verdi Sambo di kasus kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Lisman mengingatkan bahwa Bamsud adalah pejabat publik sehingga patut bersikap netral dan menyerahkan proses penyidikan pada pihak kepolisian. Apalagi menurutnya kasus tersebut telah menjadi perhatian publik. Nah, iya apa gunanya? Ya, Pak Bambang Susatyo ini, aduh, kan Bapak kan wakil rakyat, Pak. Lisman pun berharap pimpinan MKD DPR segera memanggil Bamsud untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan yang sudah disampaikan. Harusnya Ketua MPR sebagai pejabat publik dan anggota Komisi 3 DPR, dia ikut perintahnya Presiden dan mendukung tim sus yang dibentuk Pak Kapolri untuk menyelesaikan persoalan kematian Brigadir J dengan posisi netral. Jadi dia tidak usah dukung-mendukung A atau B, apalagi kan saat ini simpati publik ke keluarga Brigadir J sangat tinggi tuturnya. Benar. Ya ngapain itu Pak Bamsud? Lisman membawa sejumlah alat bukti dalam pelaporan Bamsud ke MKD, antara lain beberapa salinan berita hingga tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat. Sebelumnya Bamsud sempat menyinggung soal kasus yang menyeret nama Sambo saat menyampaikan sambutan di forum tematik Bako Humas MPR RI 2022 Kamis 4 Agustus. Dalam video yang diunggah di akun YouTube MPR, Bamsud awalnya berbicara soal langkah-langkah untuk membangun narasi yang baik di tengah masyarakat. Setelah itu Bamsud menjadikan kasus Sambo sebagai contoh. Menurutnya narasi-narasi yang terkesan heboh sudah beredar di tengah masyarakat, padahal aparat penegak hukum belum menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum ehwal kasus terkait. Misalnya saya ambil contoh kasus Verdi Sambo hari ini, padahal penegak hukum tim yang dibentuk belum menyampaikan fakta hukum dan bukti-bukti hukum, tapi narasi yang beredar kemana-mana, narasi yang dibangun seolah wah ujar Bamsud. Nih Pak Bamsud ini kan Bapak terdidik, terpelajar, orang hebat. Pak, penegak hukum itu nggak cuma polisi Pak. Penegak hukum itu, pengacara itu juga penegak hukum Pak. Pengacara itu juga penegak hukum, posisinya sama dengan polisi. Dan pengacara keluarga Brigadir J berhak menyampaikan dugaan-dugaan yang mereka lihat dan mereka melaporkan sesuai dengan bukti dan data dan fakta Pak. Lah, apakah aparat penegak hukum itu cuma polisi Pak? Enggak, Bapak masa nggak tahu? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, pengacara juga Pak. Itu juga aparat penegak hukum. Bapak kan Ketua MPR. Nah fakta-fakta di lapangan, apakah pengacara nggak boleh menyampaikan? Boleh Pak, sama itu juga penegak hukum Pak. Nggak mesti tim penegak hukum itu cuma dari polisi aja. Enggak Pak, pengacara juga. Bahkan rakyat itu bisa menjadi penyeimbang.
dalam masalah hukum. Bapak ngomongin soal narasi, Bapak sendiri bernarasi begitu. Ini jangan-jangan nanti Mahkamah MKD-nya ini masuk angin juga ntar. Udah dilaporin gini, Pak Bamsud nggak dipanggil, nggak di HP. Beginilah. Kalau aparat penegak hukumnya, terus rakyat mau percaya siapa? Contohnya nih, nih saya balik ke narasinya. Bambang Susatyo diduga melakukan pelanggaran kode etik, dilaporkan ke MKD. Dan diduga MKD ada apa-apa kok nggak manggil-manggil, kan gitu. Itu contoh. Lah kalau orang nggak percaya sama aparat penegak hukumnya gimana? Mau dipaksa percaya gitu, Pak? Sementara pengacara keluarga itu sudah menyampaikan fakta-fakta yang kelihatan itu. Dan akhirnya kan terpakai, Pak. Pak Bamsud. Ini pesan gue deh ya. Buat semuanya, buat gue, buat semua deh. Jauhin duit haram. Duit haram itu kadang-kadang buat mulut sekena-kena. Gue nggak bilang Pak Bamsud itu makan uang haram. Tapi kalau di DPR diduga kuat, Pak. Makan kayaknya ya, Pak. Waketum Golkar itu menilai hal tersebut Humas Polri lebih giat lagi dalam berkoordinasi meluruskan narasi yang ada. Bamsud menyebut situasi seperti itu tidak boleh dibiarkan dan mendorong agar asas praduga tak bersalah tetap diutamakan. Wah iya, ini ngebela kalau ini. Jangan biarkan kawan kita misalnya di Humas Polri sendirian. Mesti kalian bersatu berjuang meluruskan, membangun narasi bahwa kita ini belum sampai pada kesimpulan fakta hukum dan bukti hukum. Kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, ujarnya. Iya Pak. Ya, dalam urusan ini asas praduga tak bersalah, Pak ya. Tapi urusan 6 laskar yang mati itu langsung gitu ya, Pak ya. Oh iya, Pak. Bapak diem aja ya waktu itu ya. Ya, sampai pengen nyari beritanya gue. Bamsud ngomong apa di KM 50? Kalau ada beritanya, kalau nggak ada ya nggak ada. Bamsud nggak ada, nggak nyari dapat gue ngomongin KM 50. Bapak ngomong apa waktu KM 50, Pak? Aduh. Bamsud memandang situasi itu akan membuat keluarga Sambo menjadi korban bila dibiarkan terus berlanjut. Wah, korban yang ngebunuh korban. Di mana sih Bapak? Yang kasihan yang jadi korban ketika dibiarkan adalah keluarga daripada Pak Sambo ini, dari mulai istrinya sampai anak-anaknya dan keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, padahal belum ada fakta hukum atau bukti hukum yang disampaikan secara resmi. Pak, pengacara itu juga penegak hukum, Pak. Pak Bamsud, pengacara itu juga penegak hukum. Boleh menyampaikan fakta-fakta, dugaan-dugaan, boleh. Dan akhirnya kan benar Pak Bamsud, ini kan 9 Agustus nih. Sekarang udah 18 Agustus. CNN-Indonesia.com telah meminta tanggapan Bamsud terkait perlaporan ini, namun Bamsud belum merespon hingga berita ini diturunkan. Ini sampai hari ini gimana tuh MKD tuh? MKD MPR gimana tuh? Itu juga harus diperhatikan itu guys. Jangan udah dilaporkan begini nggak dipanggil. Nah ya begitu Pak. Akhirnya rakyat juga pun ragu. Jujur aja nih, rakyat lebih percaya Bamsud atau percaya pengacara Brigadir J? Udahlah. Jangan bikin, dan itu kan kemarin IPW juga ngomong ada aliran dana. Ke gedung Dewan itu ada aliran dana. Diduga ada aliran dana dari Ferdy Sambo. Diduga kuat. Soalnya ada Bamsud ngomong begini, ya kan? Apakah Pak Bamsud ini juga nerima dana? Periksa dong, periksa. Dah gitu aja. Dan buat Pak Bamsud ya Pak, Bapak itu wakil rakyat dah, mestinya lebih pinter. Iya dong, masa nggak tahu pengacara itu juga penegak hukum? Pengacara itu juga penegak hukum Pak, nggak cuma polisi, penegak hukum itu. Dan rakyat makin cerdas ya, rakyat makin cerdas ya. Mudah-mudahan dengan berita ini gua sampein, insya Allah itu membuat kita jadi belajar bahwasanya penegakan hukum itu harus secara terang dan nggak boleh nih anggota DPR begini, anggota MPR begini nih. Aduh, ngapain ikut-ikutan ya? Kalau mau ikut-ikutan di tengah dong Pak, nggak usah bela-belaan. Apakah Bapak menerima juga dari Ferdy Sambo? Menerima nggak Pak? Nah ini apakah MKD
majelis itu, dewan itu manggil si Bamsud nih. Mudah-mudahan dipanggil bener. Dan itu buat yang lapor. Kita mau apa namanya, tunggu nih laporannya itu. Mudah-mudahan dipanggil beneran. Buat kalian, dah gitu aja ya. Kita ikuti dah. Oh begini. Dah ya guys ya, doain gue mau berangkat ke PTUN. Minta maaf kalau ada salah. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe terus suka dan merasa ini manfaat silakan like and share. Mudah-mudahan jadi jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nak aja. Masa nggak tahu aparat penegak hukum itu, pengacara itu juga aparat penegak hukum? Lupa Pak. Buat semuanya deh ya, jangan kebanyakan makan uang haram ya. Jangan kebanyakan makan uang haram, mulut bisa sekena-kena. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PTUN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.